Apakah saya mempertahankan sesuatu karena kesombongan? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Semoga hari Anda penuh berkat, teman-teman terkasih. Izinkan saya berbagi cerita singkat. Satu kali, saya berdebat dengan teman. Saat saya tahu saya salah di pertengahan. Apakah saya mengakuinya? Tidak. Saya terus melanjutkan. Kenapa? Itu karena sombong. Itu sudah bukan lagi tentang benar atau salah. Aku hanya tak ingin terlihat salah. Itu membuatku berpikir. Saya menjadi seperti para imam dan tua-tua dalam bacaan Injil hari ini. Biarkan saya membaca Injil hari ini dari Matius, pasal 28 ayat 8-15. Maria Magdalena dan Maria lainnya berlari keluar dari makam itu. Takut tapi juga sangat bahagia. Mereka berlari untuk memberitahu para murid. Dan lihatlah, Yesus menemui mereka di jalan dan menyapa mereka. Mereka mendekat, memeluk kakinya, dan melakukan penghormatan. Lalu Yesus berkata, "Jangan takut. Beritahu saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihatku." Saat mereka pergi, beberapa penjaga masuk ke kota, menceritakan semua kejadian kepada imam besar. Imam-imam berkumpul bersama para tua-tua dan berkonsultasi. Lalu mereka memberikan uang dalam jumlah besar kepada para tentara, berkata kepada mereka, "Katakanlah, muridnya datang di malam hari. Mereka mencurinya saat kami tidur. Dan jika ini sampai ke telinga gubernur, kami akan memuaskannya dan menjauhkan kalian dari masalah." Tentara itu mengambil uangnya. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Cerita ini telah beredar di kalangan orang Yahudi hingga hari ini. Saudara-saudara, pikirkan ini sejenak. Tuhan semesta bangkit dari kubur. Seperti Dia menaklukkan dosa dan kematian. Itu bukan hanya kalimat yang kita ucapkan di Paskah. Itulah momen yang mengubah segalanya. Karena itu, kita bisa berbagi dalam kebangkitannya yang agung. Kematian dikalahkan. Satan sudah selesai. Pemimpin korup yang berencana jahat terhadapnya terbongkar. Dan bagi semua orang yang percaya pada Yesus, harapan abadi kita mendapatkan semangat baru. Seperti semuanya berubah. Tapi ini bagian yang gila. Kamu tahu, cerita luar biasa ini, kemenangan luar biasa ini, terbesar dalam sejarah manusia. Tidak semua orang menerimanya dengan baik. Imam-imam dan para tua-tua. Mereka tak sanggup menanganinya. Mereka mendesak agar Yesus disalibkan. Dan sekarang setelah Dia benar-benar bangkit, mereka berusaha keras untuk menutupi semuanya. Kenapa? Biarkan saya jelaskan alasannya. Kesombongan. Jujur saja, sombong sulit diatasi. Pernahkah kamu disalahkan saat salah, dan kamu tahu kamu salah, tapi tetap kukur dengan pendirianmu? Itu adalah kebanggaan yang bekerja. Dan itulah yang terjadi di sini. Bayangkan ini, penjaga melihat semuanya. Terjadi gempa bumi. Seorang malaikat muncul, memindahkan batu itu. Duduk di atasnya. Yep, aku melakukan itu, para penjaga sangat ketakutan. Lalu mereka pergi memberitahu para pemimpin agama. Hai, ini benar-benar terjadi. Meskipun begitu,
para pemimpin itu tak bisa melepaskan kebanggaannya. Alih-alih berlutut, bertobat, dan percaya, mereka bertaruh 2 kali, dosa atas dosa. Lihatlah, salah satu Tuhan adalah melihat kelemahan orang lain. Kita semua pernah berbuat salah, namun kesalahan yang berakar pada kesombongan. Ini monster yang berbeda. Kebanggaan semacam itu tak hanya membuatmu jatuh. Ini membuatmu enggan mengakui bahwa kamu telah gagal. Ketika kita tak bisa mengaku salah, kita mulai berputar-putar dengan penipuan, manipulasi kemarahan. Semua hanya untuk menghindari menghadapi kenyataan. Itulah yang terjadi pada imam-imam murahan itu dan para tua-tua. Namun, ini kabar baiknya. Jika kita bisa merendahkan diri, jika kita bisa mengakuinya saat kebanggaan muncul, itu bisa benar-benar mengubah hidupmu. Jadi, saat berdoa hari ini, ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Pikirkan para pemimpin itu yang tak bisa mengakui kesalahan mereka. Tanyalah dirimu sendiri, apakah saya masih berpegang pada sesuatu karena sombong? Dan jika Anda tahu ini, Yesus bangkit untuk membebaskanmu. Anugerah kebangkitannya ada di sini. Tunggu untuk melepaskan beban itu dari pundakmu. Namun, inilah tempatnya. Yesus tidak bangkit agar kita terus hidup dalam penyangkalan. Dia bangkit untuk membebaskan kita, jadi jangan biarkan sombong menghalangi kebebasanmu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Ya Tuhan, Engkau membiarkan Yesus mengalahkan dosa karena penyalibannya. Namun, seringkali kita masih berpegang pada kesombongan. Bantulah kami melihat kesalahan kami, berikan kami keberanian untuk merendahkan diri. Putus rantai keras kepala di hati kami. Ganti dengan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita. Don Couples for Christ.